kita berlanjut ke bagian selnya nih. Bagian selnya untuk yang HJC Alpha 10 dia agak sedikit lebih bulat dan kecil ketimbang yang Alpha 11. Yang Alpha 10 dia bagian bawah selnya dia agak sedikit flat, kalau yang ini ada kayak lengkungnya sedikit kan sini. Kemudian di bagian depan bagian mount fan, bagian ventilasi atas dan spoiler juga beda. Untuk patahan di bagian belakang sini juga masih ada, cuma yang Alpha 11 dia sedikit lebih lebar aja ini timbang yang Alpha 10, dan jarak dari antara ujung belakang selnya sampai ke mekanisme visornya dia agak sedikit lebih pendek ketimbang yang versi sebelumnya Alpha 10. Yang kayak tadi gua bilang HJC Alpha 11 dia punya wide vision yang lebih bagus ketimbang yang HJC Alpha 10 plus carbon guys, karena ini agak sedikit kecil aja gitu. Jadi ada nilai plus dan minusnya masing-masing ya. Kemudian kita ke bagian mekanisme visornya, masih menggunakan mekanisme visor yang sama. Yang ini dia full warna hitam, yang di sini dia ada warna abu-abunya. Nah, cuma perbedaannya adalah coba kita pasang ya. Seberapa cepat kan pemasangan ini, karena dua-duanya udah menggunakan quick release untuk mekanisme visor ya. Nah, sudah terpasang, secepat itu guys untuk pemasangannya. Sekarang kita ke Alpha 10 versi sebelumnya. Cepat ya guys. Nah, di sini ada beberapa perbedaan guys yang perlu kalian tahu, karena ini juga improve dari HJC. Oh iya, betul, kalau misalnya kalian lagi dengar suara riuh di luar, soalnya di luar lagi hujan deras. Ini bisa kalian lihat nih wide vision kan, dan jarak pandang dari atas ke bawah Alpha 11 udah menang banyak dari bagian vision, bisa gue bilang. Terus ini yang kayak tadi gue bilang ada stikernya untuk nyambung grafis mata si Venom ya. Jadi setiap kalian beli helm, kedua helm ini pasti dapat stiker guys harusnya. Kayak ini HJC dia ngasih stiker HJC, terus do not touch my visor, ada stiker penlock, dan masih banyak lagi stiker ini. Kalau untuk yang seri Venom dia dapat stiker mata ini untuk di dua visornya kayak gitu. Nah, kita berlanjut ke mekanisme visor guys. Jadi di bagian visor lock ini masih menggunakan visor lock yang mirip, cuman beda di sini dia ada model tekstur garis-garisnya ini polos, dan ada tambahan improve dari HJC Alpha 11 yaitu double visor lock. Di sini ada slat kecil banget, tuh kecil banget nih. Jadi kanan dan kiri, kalau misalnya ke kanan, kalau misalnya ke kanan dia membuka, kalau misalnya kita klik terus ke kiri, slide ke kiri, dia ngunci, dia nggak bakal bisa buka. Safety-nya benar-benar top. Sedangkan untuk yang versi sebelumnya Alpha 10 dia masih menggunakan satu visor lock doang. Diklik ini udah seperti itu. Kalau mau bukanya tinggal push the button. Oke. Terus di dua helm ini masih menggunakan tear off post yang sama dengan bolt on-nya di luar, bagian luar. Kalau biasanya pabrikan lain dia bikin boltnya dari dalam, kalau dia dari luar. Dengan pastinya cantolan si anti fognya juga
dari dua helm ini juga masih ada dengan model yang sama. Nah, perbedaan lagi di sini ada guys. Di sini sama-sama punya 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia bedanya. Bukan rusak, tapi memang dibuat sedemikian rupa supaya si helm ini pada saat rider pengen cepat-cepat masuk pit terus ganti helm atau ganti kaca, ini dibuat semudah mungkin untuk dilepas pasang guys. Tapi di Arpa 11 kenapa dibuat kunci seperti ini bisa kalian lihat nih, dua udah cepat-cepat. Jadi kalian perlu buka tuasnya dari sini kanan dan kiri untuk membuka si mecernya. Kenapa dibuat seperti ini? Karena untuk, kalau gua rasa sih untuk alasan safety feature ya. Kalau misalnya pas amit-amit crash, si visor locknya kebuka, terus pas dia lagi terpanting-panting kayak gitu, si visornya bisa copot, itu bisa membahayakan si rider kalau misalnya kena batu atau kena benda dari luar helm gitu guys. Nah, itu yang diimprove dari HJC RPA 10 ke RPA 11 yang ini tadi bisa mudah dengan kita buka sampai ke level 5 dia udah copot sendiri. Kali ini dia sampai level 5 kita perlu buka tuasnya di kanan dan kiri. Di sini sebenarnya juga ada tuasnya kanan dan kiri, tapi karena di fiturnya quick release-nya di bener super cepat rilis jadi modelnya kayak gitu. Terus di visornya ini masih ada slot untuk nyantolin si anti-pop. Ini juga elastis banget guys. Di sini ada cantolan kanan dan kiri, terus ada skat untuk naruh si anti-popnya. Kemudian ini juga sama, masih ada skatnya dengan cantolan juga. Bisa nggak ini anti-pop yang HJC Arpa 10 dipasang di HJC Arpa 11? Gua rasa nggak bisa karena kedua visor ini tuh beda guys. HJC Arpa 11 dia cenderung lebih besar ketimbang HJC Arpa 10. Ini kalau kita masukin belum muat ya. Gitu. Nah, ini sekarang kita mau eksperimen guys. Karena ada pertanyaan dari kalian nanya apakah si anti-fog HJC Arpa 10 ini bisa masuk ke visornya HJC Arpa 11 dan sebaliknya. Nih udah kita copotin nih, ini anti-fog punyanya Arpa 10. Bedanya ini ada ini kayak lengkungan di bawah ini, di bawah gelnya. Kalau yang Arpa 11 dia lebih lebar, terus dia polos, nggak ada lengkungan sama sekali. Sekarang kita coba dari anti-fog si HJC 10 ini masuk nggak ya ke visornya HJC Arpa 11. Tidak bisa, karena seperti yang gue bilang kemarin, ini visornya dia lebih panjang, lebih lebar. Jadi untuk grid atau cantolan si anti-fognya ini HJC Arpa 11 dia lebih lebar, jadi ini anti-fognya nggak bisa masuk karena ini nggak ngunci, dia tuh pendekan kan, bisa lihat nggak? Nah, ini pendekan gitu gengs. Kita copot dulu, berarti gini aja udah copot ya. Nah, apakah pin lock HJC Arpa 11 ini bisa masuk di visor Arpa 10? Kita coba cek ya. Juga tidak bisa. Ya, ini kalau kita paksa biar sampai lurus juga nggak bakal masuk nih, karena kelebihan tuh dia terlalu panjang kan. Nah, jadi itu dia jawabannya guys. Ini udah. Nah,
feel-nya beda kan guys. Masih menggunakan bahan yang sama sepertinya, cuman feel-nya yang ini agak sedikit lebih tebal karena memang sedikit lebih lebar ketimbang yang versi sebelumnya. Gue rasanya dengan ketebalan sama sih. Keduanya menggunakan flat visor pasti. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini udah dapat paket ganteng, dapat 2 visor, dark visor dan clear visor ya. Ini RPA 10, ini RPA 11. Rada ini gue buka dulu biar nggak kelihatan kotor ini. Di bungkusnya HJC RPA 10, di bungkusnya untuk HJC RPA 11, nggak ada logo-logo HJC ini. Nah ini flat visor untuk yang clear. Keduanya udah dipasangin anti fog, yang satu merek Pinlock, satu mereknya Escape Fog. Gue gak ngerti kenapa berubah jadi Escape Fog. Habis itu sekarang katanya udah balik lagi ke Pinlock, anti fognya mereknya. Nah, di sini juga bisa kalian lihat nih. Di RPA 10 untuk anti fognya dia ada sedikit masuk ke dalam ini bagian bawahnya, agak ada lampungan dikit naik terus naik. Sedangkan untuk yang RPA 11 dia flat, benar-benar untuk full view. Jadi untuk kalau misalnya race pada saat wet race atau kondisi dingin ini benar-benar membantu banget guys. Dan juga range atau lebar penglihatan yang tentunya RPA 11 juga lebih lebar. Untuk cantolan-cantolan visor juga masih mirip banget, even sampai ke cantolan anti fog Pinlocknya sama kayak rock postnya juga masih sama. Bedanya tadi itu aja, lebih lebar, sekat untuk cantolan beda, kemudian si visor locknya dan atas bawah kanan kirinya ini lebih lebar untuk yang RPA 11. Kecuali yang ini, kalau untuk yang RPA 10 dia agak sedikit lebih kecil, atas bawahnya kanan kirinya agak sedikit lebih sempit dibanding yang versi RPA 11. Nah, jadi tapi masih tetap kedua helm tersebut masih gua akuin ini paket ganteng banget, value for money. Kalau kalian beli helm ini dapat 2 visor terus dapat anti fog, ya Allah, udah box banget sih, paket ganteng banget sih dengan harga segitu ya. Helm ini pasti di harga sekitar 5-7 jutaan. Terus setelah visor kita beralih ke padding guys. Nah, kita mulai dari HJC RPA 10.